Selamat siang teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay tune di channel saya Revanando. Kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan di sebelah timurnya Madiun, tepatnya di daerah Saradan. Kali ini saya berada di Waduk Kali Bening Widas. Bendungan Bening atau juga disebut Bendungan Widas adalah sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kalau dari kota kurang lebih 40 km. Jadi dari kota Madiunnya itu ngarah ke Nganjuk, teman-teman. Bendungan ini dibangun untuk membendung aliran Sungai Bening dan anak sungainya yakni Sungai Petung. Sungai Bening sendiri adalah anak Sungai Widas dan luas permukaan waduk ini kurang lebih 570 hektar dengan volume waduk normal 33 juta meter kubik. Bendungan ini dibangun di Desa Pajaran mulai tahun 1977 hingga tahun 1984 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui proyek berantas dan diawasi oleh Nippon Koi asal Jepang. Nippon Koi ini adalah sebuah perusahaan bisnis yang berada di Jepang, daerah Chiyoda. Nah, Japanese Construction and Power Engineering Business. Jadi ini yang mengawasi proyek pembangunan Bendungan Widas, teman-teman. Nah, kali ini saya mau menikmati suasana Bendungan Widas melalui perahu ini, teman-teman. Jadi tadi sudah tertera ya untuk harganya yang dicantumkan buat pengunjung yang ingin keliling bendungan menggunakan perahu. Bendungan ini kini dikelola oleh Jasa Tirta I. Di sisi utara bendungan ini terdapat Gunung Pandan, teman-teman, yakni sebuah gunung api non-aktif, dan gunung tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Bojonegoro. Akibat terjadinya sedimentasi pada tahun 2012, total kapasitas dari waduk yang terbentuk akibat dibangunnya bendungan ini diperkirakan tinggal 27,8 juta meter kubik dengan kapasitas aktif sebesar 25,4 juta meter kubik dan kapasitas nonaktif sebesar 2,4 juta meter kubik. Air yang terbendung oleh Bendungan Widas ini dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 9.120 hektar. Selain itu, air yang terbendung juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik melalui sebuah PLTM berkapasitas 0,65 mW guna memenuhi kebutuhan operasional bendungan. Bendungan ini juga menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Madiun. Fasilitas wisata yang ada di bendungan ini antara lain wisata pemancingan, taman bermain anak, kios, dermaga outbound, banana boat, dan speedboat. Selain itu juga terdapat lapangan tenis, kereta wisata di dalam hutan, penginapan, dan rumah makan. Jadi lumayan banyak, teman-teman ya. Kalau kalian mau liburan di Bendungan Widas itu fasilitasnya banyak banget. Nah, di balik keindahan Bendungan Widas ini, teman-teman ya, juga terdapat cerita misteri. Seperti yang dikutip YouTube si Mimin yang berjudul Misteri Bukit Setan Waduk Widas Madiun. Nah, di sini terdapat bukit yang kadang muncul secara mendadak, hanya korban yang diinginkan saja yang dapat melihatnya. Setelah memasuki bukit tersebut, mereka tidak pernah kembali lagi. Konon, mereka menjadi penghuni gaib bukit itu. Bukit itu hanyalah sebuah ilusi yang diberikan oleh penguasa gaib waduk untuk mencari korban. Kabarnya, manusia dibutuhkan oleh penguasa gaib untuk dijadikan pengikut atau prajurit kerajaan. Waduk Widas dikenal sebagai kerajaan lembut di hutan Jati Saradan, Madiun, Jawa Timur. Nah, seperti itu cerita misterinya, teman-teman ya. Jadi untuk percaya dan tidak itu kembali ke kalian semua.
Nah, di sekitar kita duduk ini teman-teman ya, terdapat banyak sekali warung yang menjual makanan, dan mayoritas makanan yang dijual itu berupa ikan tawar seperti mujair, nila, dan masih banyak lainnya ya. Itu kebanyakan digoreng maupun dibakar. Jadi kalian bisa request ke penjualnya untuk digoreng atau dibakar. Terus sambelnya juga macam-macam, tapi kalau menurut saya sambelnya ini kurang pedas karena lebih ke manis. Nah, di Bendungan Widas ini juga terdapat salah satu pohon yang dulu ditanam sama presiden kedua kita, yakni Presiden Soeharto. Tapi saya kurang ngerti ya nama pohonnya, karena di monumennya itu tidak dijelaskan secara rinci ini nama pohon apa. Cuma ada tulisannya Bapak Soeharto dan tahun di mana beliau menanam pohon tersebut. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di sekitaran Caruban, Saradan maupun Madiun, bisa bantu di kolom komentar apa nama pohon tersebut. Nah, sekarang kita sudah selesai makan dan mau balik lagi ke Nganjuk. Jadi wisata ini kalau kita nggak melihat secara detail itu sangat sulit menemukan belokannya atau jalur menuju ke Bendungan Widas tersebut. Karena kalau dari arah Nganjuk itu berada di kanan jalan dengan ditandai adanya ini bego. Kendaraan bego itu loh yang buat ngeruk pasir. Nah, itu sebelah kanan. Kalau dari arah Madiun itu di kiri jalan. Berada di tengah-tengah hutan jati. Jadi kita harus detail dan teliti lagi untuk melihat belokan menuju wisata Bendungan Widas, karena di sini tidak ada rambu-rambu penunjuk jalannya, teman-teman. Dan kalau dari Nganjuk, nah ini letaknya nggak begitu jauh dari Wilangan. Nah, kita balik dulu ya. Ini udah sampai Wilangan. Dan di Wilangan ini ada bakso yang lumayan recommended dan view-nya itu kereta berada di sebelah kanan deket sama ini Tugu Perbatasan. Ya wes, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.